Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novana Dwi Astuti dari absen 27 kelas 10E. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Jenggala. Nah, jadi yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi, Kerajaan Jenggala merupakan salah satu dari dua pecahan kerajaan Medan Kamolan yang dikuasai oleh Airlangga dari Wangsa Isyana atau dinasti Isyana. Selain Kerajaan Kediri atau Penjalu, Kerajaan Jenggala berdiri pada tahun 1042 Masehi. Kemudian mengalami kemunduran dan berakhir pada tahun 1130-an Masehi. Pusat dari pemerintahan Kerajaan Jenggala berlokasi di Kahuripan. Tempat ini sekarang diperkirakan ada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kota Kahuripan didirikan oleh Airlangga di tahun 1032 Masehi. Sebab ibu kota yang lama, yakni Watanmas, berhasil dikuasai oleh musuh wanita. Selanjutnya, pada tahun 1042 Masehi, Airlangga meninggalkan Kahuripan dan memindahkan pusat pemerintahannya ke Daha. Kemudian, Airlangga pun turun tahta. Pada masa itu, Airlangga sebenarnya sudah mempunyai putri mahkota yang diberi nama Sang Ramawijaya Tunggadewi. Namun, sang putri lebih memilih untuk hidup sebagai petapa dibandingkan menjadi ratu kerajaan. Akhirnya, terjadi perebutan kekuasaan antara kedua putra Airlangga yang lainnya, yakni Mapanji Garasakan dan Sri Samarawijaya. Dan muncul perang saudara pada bulan November 1042 Masehi. Airlangga terpaksa membagi dua wilayah kerajaan tersebut. Pertama, Sri Samarawijaya memperoleh kerajaan Panjalu atau Kediri di bagian barat yang berpusat di kota baru yakni Daha dengan gelar Raja Jayawarsa. Selanjutnya, Mapanji Garasakan memperoleh kerajaan Jenggala di bagian timur dan berpusat di kota lama, yakni Kahuripan, dan bergelar sebagai Raja Jayangrana. Namun, pembagian kerajaan sepeninggalan dari Airlangga menjadi sia-sia, sebab antara kedua putranya tetap saling terlibat perang saudara untuk saling bisa menguasai. Runtuhnya Kerajaan Jenggala setelah berhasil ditaklukkan oleh Sri Jayabaya, raja dari Kerajaan Kediri, yang dimana itu dikenal dengan semboyannya, yakni Panjalu Jayati, dengan arti Kediri menang. Dari masa itulah Kerajaan Jenggala menjadi bawahan dari Kediri dalam semua urusan. Nah, selanjutnya masa kejayaan. Kerajaan Jenggala merupakan salah satu kerajaan maritim yang berkembang pesat pada masa kejayaannya. Wilayahnya yang strategis, terutama dengan keberadaan pelabuhan Hujung Galuh, menjadikannya pusat perdagangan yang ramai dan makmur. Pelabuhan ini menjadi simbol penting dalam jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Nusantara dengan India, Tiongkok, serta berbagai wilayah di Asia Tenggara. Barang-barang seperti rempah-rempah, emas, kayu cendana, dan hasil bumi menjadi komoditas utama yang diperdagangkan, menjadikan Jenggala sebagai salah satu pusat ekonomi yang berpengaruh. Sistem perdagangan yang maju di Jenggala didukung oleh infrastruktur maritim yang kuat, termasuk kapal-kapal dagang yang mampu berlayar jauh serta pelabuhan yang berkembang dengan baik. Selain sebagai pusat perdagangan, Jenggala juga memiliki angkatan laut yang tangguh. Armada lautnya bukan hanya berfungsi untuk melindungi jalur perdagangan dari ancaman perampok, tapi untuk memperluas pengaruh kerajaan ke berbagai wilayah di sekitarnya. Dengan kekuatan militer yang besar, Jenggala mampu bersaing dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa, seperti Kediri, serta menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar Nusantara. Di samping keunggulan dalam bidang ekonomi dan militer, Jenggala juga mengalami perkembangan pesat dalam bidang budaya dan agama. Pengaruh Hindu-Buddha sangat kental dalam kehidupan masyarakatnya, terlihat dari berbagai prasasti
yang ditemukan serta relief-relief candi yang menggambarkan kehidupan sosial dan spiritual pada masa itu. Seni dan sastra juga berkembang dengan adanya pengaruh dari kisah-kisah epik India, seperti Ramayana dan Mahabharata, yang diadaptasi ke dalam kehidupan budaya masyarakat. Nah, jadi selanjutnya ada masa keruntuhan. Pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada tahun 1045 Masehi dimaksudkan untuk mencegah konflik perebutan kekuasaan antara kedua putranya. Dua kerajaan baru pun terbentuk, yakni Jenggala di wilayah timur dan Panjalu di wilayah barat. Namun, keputusan ini ternyata tidak membawa kedamaian yang diharapkan. Alih-alih hidup berdampingan, kedua kerajaan terus terlibat dalam perang saudara karena sama-sama ingin menguasai menjadi penguasa tunggal di Jawa. Ketegangan antara Jenggala dan Panjalu berlangsung selama beberapa dekade. Dengan berbagai pertempuran terjadi di antara keduanya, persaingan ini terutama disebabkan oleh ambisi Jenggala untuk menguasai jalur perdagangan maritim yang strategis. Sementara Panjalu memiliki keunggulan dalam kekuatan darat dan pemerintahan yang lebih stabil. Berbagai upaya untuk mencapai keseimbangan kekuasaan tidak berhasil dan peperangan pun terus berlanjut. Pada 1130-an, puncak konflik terjadi ketika Jenggala mengalami kekalahan besar di tangan Panjalu, yang saat itu dipimpin oleh Raja Jayabaya. Berdasarkan prasasti Ngantang, kemenangan Panjalu atas Jenggala semakin mengukuhkan kedudukannya sebagai kerajaan terkuat di Jawa. Setelah kekalahan tersebut, Jenggala akhirnya takluk dan harus mengakui keunggulan Panjalu. Setelah penaklukan ini, wilayah Jenggala secara bertahap melebur ke dalam kekuasaan Panjalu, menjadikan Kediri sebagai penerus dominasi politik dan ekonomi di Jawa, meskipun Jenggala tidak lagi berdiri sebagai kerajaan. Pengaruhnya dalam sejarah Nusantara tetap dikenang, terutama sebagai kekuatan maritim yang pernah berjaya sebelum akhirnya tunduk di bawah kekuasaan Panjalu. Nah, yang selanjutnya ada peninggalan kerajaan Jenggala. Yang pertama, Prasasti Turun Hyang II memperingati pemberian tambahan anugerah kepada penduduk desa Turun Hyang. Sebelumnya, dalam Prasasti Turun Hyang I disebutkan bahwa mereka telah mendapatkan anugerah dari Raja Airlangga. Anugerah kembali diterima oleh desa Turun Hyang atas jasa-jasanya membantu Mapanji Karasakan, raja pertama kerajaan Jenggala. Angka pada prasasti ini hanya terbaca sebagian, namun para ahli meyakini angkanya adalah 966 Saka atau 1044 Masehi. Yang kedua, prasasti Kambang Putih. Nama Mapanji Karasakan juga disebut dalam prasasti Kambang Putih, yang tidak diketahui angka tahunnya karena tulisannya banyak yang telah haus. Prasasti ini ditemukan di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang ketiga, Prasasti Malengga. Prasasti Malengga ditemukan di Desa Banjararum, Kecamatan Renggal, Kabupaten Tuban. Prasasti ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Mapanji Karasakan, tepatnya pada 22 Agustus 1052. Prasasti Malengga memperingati pemberian anugerah dari Raja Mapanji Karasakan kepada penduduk desa Malengga yang telah membantunya dalam peperangan melawan Haji Linggajaya. Yang keempat, Prasasti Banjaran. Prasasti Banjaran merupakan prasasti tembaga yang bertarik 974 Saka atau 31 Agustus 1052.
Isinya adalah pemberian anugerah dari Raja Mapanji Lanjung Ahyes. Jung Ahyes memberikan anugerah kepada Raja bawahan di Banjaran karena telah berjasa membantu Raja dalam usahanya untuk merebut kerajaan Jenggala. Isi prasasti ini mengindikasikan adanya perebutan kekuasaan di kerajaan Jenggala sendiri. Yang kelima, prasasti Semangka. Ada pada 981 Saka atau 31 Maret 1059. Prasasti ini dikeluarkan oleh Sri Maharaja, Raja ketiga Kerajaan Jenggala. Dalam prasasti ini, Raja menyebut dirinya dijadikan anak oleh Raja almarhum. Para ahli menduga bahwa Raja Samatsaha adalah menantu Airlangga karena menyebut dirinya dijadikan anak oleh Raja almarhum. Nah, jadi yang terakhir ada Candi Brada. Candi Brada terletak di Dusun Rino Pencil, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sayangnya, sisa-sisa bangunan candi ini sudah hancur dan tidak bisa diselamatkan. Dulunya, pada situs Candi Brada ditemukan arca Ganesha, Batara Siwa, Semar, patung Kata, dan Linggayoni. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.